Selamat datang di Gemartering Academy, acara sharing online kupas tuntas au pair di Jerman bersama Deborah Siska. Hari ini kita akan melakukan 2 sesi. Sesi pertama yaitu seminar dari Deborah Siska, yang kedua sesi tanya jawab. Sebelum kita memulai sesi pertama, saya mohon izin mewakili dari Gemartering Academy karena dalam sharing online ini akan ada screenshot dan video recorder. Untuk dokumentasi sosial media Gemartering Academy, jika ada yang keberatan, nama, foto, video dicantumkan, silakan hubungi kami setelah conference nanti. Terima kasih. Narasumber kita yaitu Deborah Siska untuk menyampaikan bagaimana persiapan, kegiatan selama au pair, dan kemungkinan sesudah au pair nanti. Oke, tanpa menunggu lama-lama, kita undang Siska untuk bergabung. Halo teman-teman, ya senang sekali bisa berbagi bersama kalian kali ini. Terima kasih untuk waktunya, sudah meluangkan waktu untuk sharing online. Sebelum kita membahas tentang au pair di Jerman, saya mau memberikan beberapa poin terkait aturan main kita selama sesi ini ya. Jadi kesepakatan ini akan kita pegang sampai akhir acara nanti. Yang pertama, ya tadi Evri sudah bilang, teman-teman harap menekan tombol mute supaya selama sesi berlangsung tidak ada noise. Kemudian yang kedua, saya bukan agen, saya bukan orang yang menyalurkan orang untuk pergi ke Jerman, tapi saya adalah orang yang pernah au pair di Jerman, jadi hanya ingin berbagi pengalaman saja dengan kalian gitu. Jadi termasuk nanti jawaban yang saya akan kasih kalau ada pertanyaan itu, ya memang jawaban yang saya tahu dan yang saya pernah alami gitu. Kalau misalnya ada yang saya tidak tahu, pasti nanti akan saya bilang gitu ya. Yang ketiga, selanjutnya kalian tidak perlu mencatat karena nanti PowerPoint-nya akan dibagikan oleh Jeffrey. Jadi saya mohon teman-teman mendengarkan saja gitu ya. Nanti kalau ada pertanyaan baru boleh kalian mencatat. Tapi kalau intinya nanti semua PowerPoint-nya akan dibagikan. Jadi tidak perlu dicatat lagi gitu. Terus ya itu aja sih. Itu doang. Ya, itu kesepakatan yang kita sepakati bersama ya selama kurang lebih 1 jam ke depan. Ya, sebelum kita membahas apa itu au pair, yang pertama saya ingin mengulas kemungkinan apa sih untuk bisa ke Jerman gitu sebagai orang Indonesia itu. Ya, di sini ada 5 kemungkinan. Yang pertama au pair yang akan kita bahas hari ini. Kemudian yang kedua, Freiwilliges Soziales Jahr. Itu dalam bahasa Indonesia istilahnya seperti kerja sosial. Jadi kita kayak kerja di panti jompo atau di panti orang cacat itu, kita bisa, itu juga bisa kita lakukan. Biasanya 1 tahun sampai 1,5 tahun gitu. Kemudian yang kemungkinan ketiga adalah Studienkolleg. Studienkolleg itu adalah persiapan kuliah bagi teman-teman yang dari SMA di Indonesia ingin S1 di Jerman. Jadi itu seperti penyetaraan SMA kita dengan SMA di Jerman gitu. Saya kira itu 1 tahun, 1 tahun jangka waktunya. Jadi kalian belajar mata pelajaran kayak di SMA gitu, tergantung jurusan yang mau nanti kalian ambil selama 1 tahun supaya setara dengan lulusan SMA di Jerman gitu. Kemudian kemungkinan keempat adalah kuliah, yaitu dari S1 sampai S3, itu tergantung minat teman-teman. Terus yang terakhir adalah Ausbildung atau pelatihan kerja. Itu seperti magang, jadi kita kayak kerja di sebuah perusahaan gitu. Terus dalam waktu bersamaan juga ikut pendidikan, jadi praktek dan kerja bersamaan gitu. Itu namanya pelatihan kerja. Itu juga sebuah kemungkinan gitu. Selanjutnya, apa itu au pair? Ini definisi ini bukan definisi yang saya temukan dimanapun, tapi ini definisi yang saya bikin sendiri sebenarnya. Menurut saya, au pair itu adalah program pengenalan bahasa dan budaya asing bagi anak muda. Jadi budaya asing di sini ya tergantung di negara mana kita datang ya kan. Jadi intinya program ini tuh bukan program bekerja gitu. Jadi kita tidak bekerja tapi kita semacam pertukaran budaya secara antara kita dan keluarga yang kita tuju gitu. Nah, makanya kita hidup bersama dengan guest family kan, ya kan?
selama kalau di Jerman setahu saya minimal 3 bulan dan maksimal 1 tahun gitu. Jadi kita hidup sama mereka. Kegiatan sebagai au pair secara umum ya dua itu, mengurus anak dari guest family sebagai itu yang kita tawarkan ke keluarga itu. Terus yang kita dapat dari mereka adalah kita mengenal bahasa dan budayanya langsung dengan cara yaitu dikirim ke kursus bahasa Jerman. Jadi kita belajar bahasanya di Jerman langsung sama native gitu. Kemudian sebagai seorang au pair kita juga mendapatkan uang saku. Jadi uang saku itu bukan gaji ya teman-teman. Jadi memang kalau dari nominalnya nggak besar gitu untuk ukuran pekerjaan di Jerman, tapi uang saku itu cukup untuk kita hidup sendiri gitu. Karena secara kita kayak asuransi kesehatan, makan kita, tempat tinggal kan semuanya udah di cover sama mereka. Jadi uang saku itu kalau bagi aku sih cukup, bahkan ya bisa tetap nabung juga gitu. Jadi ini bukan gaji tapi uang saku karena hubungan kita itu nanti kayak hubungan keluarga gitu loh. Jadi kayak kita diangkat anak oleh orang Jerman itu gitu. Nah, di mana kita bisa melakukan au pair? Yang saya tahu kita bisa di Jerman, Austria, Australia, USA, UK, dan lain-lain. Nah, daftar negara yang bisa kalian tuju mungkin bisa kalian cari sendiri di internet. Tapi biasanya di negara-negara maju gitu. Secara umum syarat menjadi au pair di Jerman itu saya sebutin ya, karena nanti syarat secara detailnya kita akan bahas di slide selanjutnya. Usia ketika kita mendaftarkan diri di kedutaan untuk melamar itu, visa, kita harus di antara 18 sampai 26 tahun. Kemudian yang harus kita bawa adalah sertifikat bahasa Jerman level A1 yang kita lakukan atau yang kita dapat dari Goethe Institut. Kemudian kontrak kerja, surat undangan, asuransi kesehatan, dan surat motivasi, dan lain sebagainya. Untuk detailnya kita akan lanjut ke slide berikutnya. Langkah menjadi au pair, apa saja yang perlu kita lakukan? Yang pertama, persiapan. Ketika kalian yakin atau ada rencana pengen ke Jerman sebagai au pair, berarti yang pertama kalian harus lakukan adalah belajar bahasa Jerman. Nah, minimal level A1 atau level dasar. Ini syarat yang paling penting menurutku karena walaupun di sini bahasa Inggris juga dipakai, tapi kan orang Jerman kan lebih nyaman kalau kita bicara pakai bahasa mereka sendiri gitu. Jadi kalian memang harus karena nanti itu juga akan jadi syarat di kedutaan gitu. Minimal sampai level A1. Apa itu A1? Jadi di bahasa-bahasa di Eropa itu levelnya dibaginya di A1 sampai C2. Jadi A1 itu basic banget, dasar sekali. A1, A2, B1, B2, C1, C2. Jadi C2 itu yang paling tinggi dan seperti mother tongue gitu. Jadi A1 itu harus kalian punya karena sertifikat itu yang kalian lakukan yang poin kedua ini, ujian itu harus kalian lakukan di Goethe Institut kalau di Indonesia ada 3 itu di Jakarta, Bandung, sama Surabaya. Jadi Goethe Institut itu adalah lembaga bahasa yang ditunjuk oleh Jerman. Jadi itu langsung di bawah naungan negara Jerman gitu. Jadi hanya Goethe Institut yang boleh mengeluarkan sertifikat tersebut gitu. Kemudian ketika bahasa Jerman kalian sudah bagus, mulailah mencari keluarga. Cara mencari keluarga itu ada 2 cara menurut saya. Agen dan online mandiri. Kalau saya dulu cari keluarganya mandiri online gitu. Jadi semacam kita ada platform gitu online, kita bikin profil, siapa kita, terus motivasinya apa untuk ke Jerman, dan apakah punya pengalaman mengurus anak-anak dan sebagainya. Jadi nanti kita cari keluarga gitu, nanti kalau jawaban mereka positif, biasanya lanjut ke email dan Skype. Saya nggak punya pengalaman dengan agen, jadi saya kurang bisa memberikan informasi secara detail terkait agen, tapi teman-teman yang saya kenal ada yang dulu au pair dengan agen. Cuman pesan saya kalau kalian mau pakai agen gitu, hati-hati dalam arti biasanya kan kalian disuruh bayar tuh. Kan? Bayar terus pokoknya intinya kalau misalnya pun disuruh bayar ya jangan sampai mereka tuh menelantarkan kalian gitu ketika sampai di Jermannya dan lain-lain kan. Karena biasanya hati-hatinya itu karena kadang antara janji sama kenyataan tuh kadang tidak sesuai gitu. Hati-hati. Tidak semuanya buruk, tapi harus jeli memilih agen gitu.
Syarat dokumen pengajuan visa atau izin tinggal sebagai au pair di Jerman itu banyak, lumayan. Yang pertama, formulir pendaftaran yang kita bisa download. Jadi yang kedua, sertifikat bahasa Jerman yang tadi saya bilang yang kita harus ujian di Goethe Institut tadi, Jakarta, Bandung, Surabaya, minimal sampai level A1. Minimal berarti kalau semakin bagus bahasa Jerman kalian, semakin tinggi levelnya, semakin baik. Dalam hal ini kalian bisa nanti kalau udah sampai di Jerman ngobrol sama keluarganya itu lebih lancar gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah pas foto biometris. Saya lupa jumlahnya berapa tapi bisa nanti kalian cek di website kedutaan. Terus paspor yang masih berlaku jelas ya. Asuransi kesehatan itu kita dapat dari guest family. Jadi memang kewajiban dari guest family untuk memberikan kita asuransi. Jadi asuransi kesehatan harus dibayarkan oleh guest family gitu. Jadi mereka nanti akan kirim email ke kita untuk dokumen-dokumen yang memang dari mereka. Seperti yang selanjutnya ini kontrak kerja. Kontrak kerja itu bisa di-download juga di internet. Biasanya untuk keluarga yang pernah punya pengalaman punya au pair, mereka sudah punya dokumennya. Jadi tidak susah untuk mendapatkan kontrak kerja itu gitu. Kemudian surat undangan, ini juga penting yang kita dapat juga dari guest family. Seperti ketika kita mau datang ke negara ini, kita harus jelas siapa yang menampung kita di sini. Gitu. Jadi surat undangan itu yang membuktikan bahwa memang ada orang yang mau mengundang kita sebagai au pair-nya gitu. Yang terakhir adalah surat keterangan kewarganegaraan. Ini dari keluarga ya, jadi si keluarga harus kayak datang ke kantor imigrasi di tempat mereka tinggal untuk meminta itu surat keterangan kewarganegaraan bahwa memang keluarga itu tuh ada dan memang tinggal di daerah itu gitu. Dan semua syarat itu kita bawa ke kedutaan. Jadi bikin janji juga di kedutaan, harus online bikin appointmentnya. Terus ya kita nanti datang bawa itu semua. Kalau komplit ya nanti bisa langsung diproses gitu. Kemudian yang gak kalah penting adalah persiapan untuk beli tiket pesawat ya. Kalau menurut pengalaman saya itu yang termahal sih dari segala persiapan yang lain. Jadi buat teman-teman yang memang mau ke Jerman sebagai au pair tanpa bantuan orang tua gitu, berarti harus mulai menabung, ya kan? Terus tips yang saya bisa kasih ketika persiapan itu, tanyakan segala sesuatu secara detail. Misalnya, fasilitas apa yang saya dapat sebagai au pair? Fasilitas di sini yang saya maksud adalah apakah saya dapat sepeda? Apakah seberapa jauh antara rumah dan tempat kursus? Seberapa jauh antara rumah dengan stasiun kereta? Jadi ketika misalnya kalian pulang malam atau apapun itu, kalian harus tahu kalian seberapa jauh itu dan apakah saya dapat sepeda atau enggak, atau harus jalan kaki. Sampai biaya kursus gitu. Biaya kursus itu siapa yang menanggung? Karena itu kan kesepakatan antar dua belah pihak ya, antara kita sama keluarga gitu. Jadi termasuk biaya-biaya kursus itu ada keluarga yang mau menanggung, ada juga yang enggak, atau ada yang separuh-separuh gitu. Jadi itu semua harus dibicarakan gitu dari awal. Termasuk siapa yang membayar perpanjangan izin tinggal kita ketika sampai di Jerman. Ketika dari Jakarta kita itu dapat izin tinggal sementara istilahnya. Jadi enggak, misalnya kita mau 1 tahun di Jerman, kita nggak dapat 1 tahun langsung. Tapi kalau dulu saya dapat 90 hari dari Jakarta, jadi saya 3 bulan boleh tinggal di Jerman itu. Sebelum 3 bulan itu kita harus memperpanjang di imigrasi di tempat kita tinggal itu di Jermannya. Jadi supaya kita dapat 1 tahun, kita harus perpanjang. Pertanyaannya siapa yang membayar itu harus kalian tanyakan gitu. Termasuk jam kerja sama hari libur juga ditanyakan ya, karena kalau itu nggak dari awal nggak dibicarakan biasanya nanti jadi miskomunikasi gitu. Supaya biar sama-sama enak, berarti kita harus transparan dari depan. Dari awal itu harus tanya semuanya yang memang penting untuk kita tahu gitu. Jadi mereka pasti akan kasih informasi kok. Mereka tidak akan merasa terganggu hanya karena kita menanyakan hal semacam itu gitu. Kemudian kegiatan saya selama menjadi au pair. Yang pertama kursus bahasa Jerman. Dari level B2 sampai C1 waktu itu di Volkshochschule Freiburg, itu semacam kayak tempat kursus bahasa gitu. Terus bermain bersama anak-anak itu jelas lah, karena memang itu yang kita tawarkan ke keluarga kan, bahwa kita datang untuk membantu mereka ketika mereka bekerja untuk mengasuh anak-anak.
Terus selain itu saya juga menjemput mereka dari TK. Waktu itu mereka masih TK tuh. Jadi saya sering jemput siang-siang gitu. Kadang sama mamahnya, kadang enggak. Tergantung, kalau mamanya harus kerja berarti enggak, berarti saya sendiri gitu. Kemudian ada juga kegiatan di luar sekolah atau di luar TK tuh kayak mengantar anak-anak latihan sport gitu. Yang cowok tadi biasanya dia seminggu sekali ada training sepak bola dan saya antar dia terus sama yang cewek juga diajak sekalian. Jadi kita nungguin dia selama 1 jam gitu. Terus membacakan cerita sebelum tidur itu kadang-kadang tergantung, kalau anaknya mau dibacain cerita sebelum tidur ya kita bacakan, kalau enggak ya kadang mereka mendengarkan lagu atau apapun itu tergantung maunya mereka. Membimbing anak mengerjakan PR juga. Waktu saya hampir habis oper itu yang besar udah masuk SD, jadi saya harus ikut ngebantuin, nggak harus juga sih, kadang-kadang ngebantuin ngerjain PR kalau mamahnya memang nggak bisa gitu. Ya, ups, sorry, ada yang mau masuk lagi. Ya, terus yang nggak kalah penting juga traveling ya. Jadi ketika kalian sudah sampai di Eropa tuh jangan cuma di Jerman doang. Kalau bisa sambil lihat negara lain gitu supaya uh, karena 1 tahun itu kan lama, jadi kalian harus juga ngelihat negara lain untuk mengenal budayanya dan lain-lain. Jadi kegiatan itu memang nggak mutlak ya, tergantung situasi di lapangan gitu. Kemudian kemungkinan yang bisa kita lakukan sesudah au pair ada bermacam-macam, yaitu seperti ini. Dan ini bukan untuk dibandingin ya teman-teman. Maksudnya satu dibanding yang lain tuh nggak ada baik buruk gitu. Semuanya itu kemungkinan yang bisa kita ambil sesudah au pair, tergantung apa yang kita mau kan dan prioritas hidup kita kan. Bisa pulang ke Indonesia, itu juga bisa. Kalau memang ada yang mau kalian kejar di Indonesia ya pulang aja nggak apa-apa, daripada di sini terus malah nggak jelas lontang lantung, itu malah nyusahin kan, nyusahin diri kalian sendiri gitu. Terus kalau kalian mau, kalian bisa FSJ atau itu kerja sosial, itu FSJ tadi yang kita di panti jompo atau di apa tadi, tempat orang cacat itu bisa juga, itu namanya FSJ. Terus Ausbildung itu yang magang tadi atau pelatihan kerja. Kemudian ada juga kemungkinan terakhir yaitu kuliah. Jadi yang saya ambil dulu kemungkinan sudah au pair adalah yang terakhir. Saya memang dari awal pengen kuliah, datang ke Jerman pengen kuliah, tapi au pair dulu. Jadi yang saya bisa ceritakan adalah kemungkinan yang terakhir, dan itu akan kita bahas besok. Gitu. Itu dulu ya yang materinya. Saya rasa itu cukup. Terus sekarang ya ini. Sorry, sebelum sampai ke tanya jawab, ini ada link atau tautan yang bisa kalian akses. Yang tautan yang pertama yang atas itu syarat izin tinggal sebagai au pair di Jerman. Sebenarnya itu ada di website kedutaan juga di Jakarta, tapi bisa kalian klik langsung nanti. Terus yang platform untuk mencari guest family ini sebenarnya ada banyak banget, tapi yang saya tahu dan saya yakin bisa membantu itu 2 platform ini, Au Pair World dan Au Pair Familienservice.de. Ini yang saya pakai dulu yang kiri, jadi Au Pair World itu yang dulu saya pakai. Dua-duanya terpercaya, jadi mereka bukan agen, mereka hanya platform kayak Facebook gitu loh, untuk kita mencari keluarga gitu. Gitu dulu. Terus kita udah sampai di tanya jawab.